Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Fadilah Salat yang ditulis oleh Asy-Syekhul Muhaddits Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-6 dari bab tentang larangan atau bahaya meninggalkan atau menyia-nyiakan salat. Baik, kita baca hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan min yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Rawahu ad-Darimi wa isnaduhu sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi dzakara salata, menyebutkan tentang salat, yauman, pada suatu hari, faqala, maka beliau bersabda, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga terhadap salat, kanat lahu nuran, maka salat itu baginya menjadi sinar, wa burhanan, dan menjadi bukti, yaitu bukti iman dia kepada Allah, wa najatan, dan menjadi keselamatan. Dalam riwayat Ad-Darimi ada tambahan minan nari, dari neraka, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, adapun yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, tidak akan ada baginya sinar, wala burhanun, tidak pula bukti, wala najatun, tidak pula keselamatan, yaitu dari neraka. Wa kana yaumal qiyamah, dan adalah dia besok pada hari kiamat, ma'a Qarun, bersama Qarun, ada tambahan Qarun pada riwayat Darimi. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan sanadnya sahih. Jadi hadis ini derajatnya apa? Sahih. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga salat dan bahayanya meninggalkan salat. Menjaga salat menyebabkan salat menjadi sinar. Ini sinar bukan di dunia, tapi di akhirat. Menjadi bukti juga bukan di dunia, tapi di akhirat. Menjadi keselamatan bukan di dunia, tetapi di akhirat. Karena di akhirnya Nabi mengatakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Artinya kalau di dunia seseorang sudah menjaga sholat tetapi ternyata terkena musibah, nggak ada masalah. Karena memang bukan jaminan orang yang sholat itu selamat dari musibah di dunia, nggak ada jaminan seperti itu. Yang dimaksud selamat ini adalah selamat kelak pada hari kiamat. Adapun yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak mendapatkan sinar, tidak memiliki bukti iman, dan tidak pula selamat dari neraka. Bahkan nanti dia dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Ini tokoh-tokoh kafir yang disebutkan ini.
Qarun kafir, Fir'aun kafir, Haman kafir, Ubay bin Khalaf kafir. 3 yang pertama, Qarun, Fir'aun, Haman, ini umat terdahulu. Ubay bin Khalaf ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, marilah kita menjaga sholat kita supaya kita selamat di akhirat. Apa yang dimaksud hafadhu alaiha, menjaga sholat? Sholat kan bukan barang. Kalau barang, cara menjaganya ya kita jaga, kita dekemi, jangan sampai hilang, jangan sampai diambil orang. Nah, kalau sholat, menjaganya itu maksudnya adalah melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan secara tumaknina, lakukan tepat pada waktunya, lakukan sesuai cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsiran hadis ini kita bisa baca dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, khamsu salawatin, ada 5 salat, iftaradahunna Allahu azza wa jalla, Allah mewajibkannya kepada manusia. Man ahsana wudu'ahun, siapa yang wudu'nya secara bagus, wa salatahun, salatnya juga secara bagus, liwaktihinna wa sallahunna liwaktihin, dan melakukannya pada waktunya masing-masing, tidak keluar dari waktunya. Wa atamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, menyempurnakan khusyuknya, maka dia punya janji dari Allah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menafsirkan hadis tadi. Jadi menjaga salat itu gimana? Wudunya yang bagus, salatnya tepat waktu, kemudian rukun-rukunnya, ya, rukuknya, khusyuknya ini disempurnakan. Nah, ini menjaga salat. Kemudian nur, sinar, ini diperlukan besok pada hari kiamat. Karena siapa yang tidak punya sinar, dia tidak akan bisa melintas di atas sirat. Yang sirat itu adalah jembatan di atas neraka jahanam. Nah, ternyata sinar itu bisa diusahakan untuk kita mendapatkannya saat kita sedang masih di dunia ini. Bagaimana mendapatkan sinar itu? Dengan amal-amal kebaikan kita, termasuk ibadah sholat akan menjadi sinar nanti pada hari kiamat. Apakah hanya sholat saja yang menjadi sinar? Tidak. Amal-amal soleh yang lain juga akan menjadi sinar. Karena itulah dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan kita bagaimana supaya nanti mendapatkan sinar pada hari kiamat. Rasulullah mengatakan misalnya, basyiril masya'in, berilah kabar gembira orang yang senantiasa berjalan fi dhulam, pada waktu gelap gulita, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Maksudnya sholat subuh dan sholat isya, ke masjid. Diberi kabar gembira bin nurit tami, akan mendapatkan sinar yang sempurna yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka di dunia gelap gulita kita tetap datang ke masjid. Balasannya adalah yang sebaliknya, yaitu diberi sinar terang benderang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang laki-laki, karena laki-laki hukumnya berbeda dengan perempuan. Mendengar azan wajib datang ke masjid apabila dia mampu dan tidak punya udzur. Terutama pada waktu zulam, ya, gelap gulita, yaitu isya dan subuh. Jangan sampai isya dan subuh sholatnya di rumah padahal tidak ada udzur sama sekali untuk sholat berjamaah di masjid. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda tentang ibadah yang dilakukan pada hari Jumat. Man qara'a surat al-kahfi, siapa membaca surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, adha'alahu minan nur, dia akan disinari oleh suatu sinar ma bainal jumu'atain, selama 1 pekan. Hadis riwayat Al-Hakim sahih. Dan ini maksudnya juga sama, sinar pada hari kiamat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awetnya sinar ini adalah
selama 1 pekan. Nah, kita nggak ngerti, kita melewati jembatan di atas neraka jahanam ini lamanya berapa kita nggak ngerti. Tapi kalau kita membiasakan surat Al-Kahfi hari Jumat, ini sudah ada jaminan mendapatkan sinar yang kuatnya selama 1 pekan. Nah, mudah-mudahan ini cukup untuk kita melewati sirat di atas neraka jahanam, sehingga kita selamat dari api neraka dengan sebab diberi sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hadid, Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Mereka kehilangan sinar sehingga tidak bisa lewat. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari itu orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang beriman, "Ungduruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami ingin menggunakan sinar kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian kembali ke belakang sana, cari sinar di belakang. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka dibuatlah satu pagar yang ada pintunya, yang memisahkan antara muslim dengan munafik. Akhirnya muslim berjalan terus melewati sirat, orang-orang munafik tidak mampu melakukannya. Ini bahayanya kalau kita tidak menjaga sholat 5 waktu, tidak memiliki jaminan sinar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, dia pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Artinya gimana? Artinya dia masuk neraka, karena tempatnya orang kafir di neraka. Tapi jangan salah paham, ini bukan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa tidak menjaga sholat berarti kafir murtad, tidak. Karena orang yang masuk neraka ternyata ada 2 macam. Ada yang masuk neraka karena kafir dan itulah yang kekal. Ada yang masuk neraka karena maksiat dan itulah yang tidak kekal. Nah, di sini Nabi hanya mengatakan dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay, tapi apakah bersama mereka kekal atau tidak disebutkan. Karena itu pembahasannya sudah lewat kemarin, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu memang dibagi 2 macam. Kalau dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir murtad. Kalau hanya malas, maka dia fasik, masuk neraka tetapi tidak sampai kekal. Saya katakan bahwa Qarun ini adalah orang kafir. Apakah ada dalilnya? 2 dalil kita temukan bahwa Qarun itu kafir. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surah Al-Qasas ayat 76, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun dulu termasuk kaumnya Nabi Musa, artinya termasuk orang-orang beriman. Fabagha alaihim, lalu dia zalim, melampaui batas terhadap kaumnya Nabi Musa. Nah, kata-kata fabagha alaihim, dia melampaui batas ini sebagian ulama tafsir mengatakan yaitu dia kafir. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita temukan dalil yang kedua yang lebih jelas menunjukkan bahwasanya Qarun itu adalah orang kafir. Memang dulunya muslim tapi kemudian kafir. Pada surah Ghafir ayat 24, Walaqad arsalna Musa, kami utus Nabi Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Kepada siapa? Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu. Kami utus kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Faqalu, maka mereka berkata, mereka termasuk Qarun, sahirun, Nabi Musa adalah tukang sihir, kadzabun, tukang dusta. Ada orang mengatakan kepada Nabi, ini tukang sihir, ini tukang dusta, itu kafir kayak begitu. Nah, maka ini dalil yang sangat jelas bahwa Qarun itu akhirnya memang kafir murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau Fir'aun jelas ya, semua orang tahu bahwa dia kafir. Haman ini pembantunya Fir'aun ini juga kafir. Kalau Ubay bin Khalaf ini siapa? Ubay bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh kafir Quraisy yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, diancam dengan kebinasaan. Allah mengatakan pada surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah.
binasa atau celaka bagi setiap orang yang tukang mencela, baik mencela dengan perbuatannya atau dengan ucapannya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya terus-menerus. Dia mengira bahwasanya hartanya menjadikan dia kekal. Jangan begitu, sungguh betul-betul dia akan dicampakkan di dalam neraka hutamah. Nah, ini siapa yang dimaksud ini? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf. Meskipun ada perselisihan tafsir di antara para ulama siapa yang dimaksud di sini, tapi salah satu pendapat yang terkenal dialah Ubay bin Khalaf, diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadis yang ketujuh, tapi karena hadis ini panjang saya baca saja. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. Qala ba'duhum, berkata sebagian orang, wa warada fil hadis, datang di dalam hadis, anna bahwasanya man hafadha 'ala shalah, siapa yang menjaga salatnya, maksudnya salat 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah bakal memuliakan dia dengan 5 perkara. Yarfa'u anhu dhiqal 'aish, Allah akan mengangkat darinya kesempitan hidup, wa adal bal qabr, dan juga siksaan kubur, wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminih, dan Allah akan memberikan kepadanya catatan amalnya dengan tangan kanannya, wa yamurru 'ala siratikal barki, dan dia melewati di atas jembatan di atas neraka jahanam seperti kilat cepatnya, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia masuk jannah tanpa hisab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan hadis yang panjang ini, ketahuilah bahwa hadis ini tidak sahih. Karena di sini hanya disebutkan wa warada fil hadis. Sanadnya apa? Enggak jelas. Dan dicari belum ditemukan sanad yang sahih. Maka hadis ini ringkasnya tidak sahih secara sanadnya. Tetapi apakah isinya benar? Ya kita perhatikan saja. Kalau isinya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, ya isinya benar. Contoh misalnya, menjaga sholat akan diangkat darinya kesempitan hidup. Benar atau tidak ini? Ini kita temukan dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk salat, sabarlah melakukan salat, kami tidak minta rizki kepadamu, justru kami memberi rizki kepada kamu. Nah, ini silahkan lihat dalam tafsir Qurtubi, bahwasanya para ulama tafsir mengambil kesimpulan dari ayat ini, Allah menjamin rizki bagi orang yang menjaga salatnya. Memang di sini tidak disebutkan siapa yang menjaga sholat dijamin rezeki, tidak ada begitu. Tetapi disebutkan nahnu narzukuk, kami memberi rezeki kepada kamu setelah perintah sholat, itu ada kaitannya. Maka ini dikuatkan dengan ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Wa man tahawana 'anis shalah, dan barang siapa yang meremehkan sholat, aqabahullahu bi 15 uqubah, Allah bakal menghukum dia dengan 15 hukuman. 15 ini kalau kita hitung ternyata hanya 14, jadi kurang 1. Bisa jadi ini rawinya lupa sehingga kurang 1. Bisa jadi juga ini termasuk kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu biasanya membulatkan 42 hadis disebut 40 hadis, 14 disebut 15. Pokoknya dibulatkan, ya. Dibulatkan itu bisa betul-betul bulat 20, 10, 30, bisa ditambah 5, yaitu kebiasaan orang Arab. Kita lanjutkan. Khamsatun fid dunya, 5 perkara di dunia, wa thalathatun indal maut, 3 perkara saat mati, wa thalathun fi qabri, 3 perkara saat di kuburan, wa thalathun inda khurujihi minal qabr, 3 perkara lagi saat keluar dari kuburan. 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berarti 14, nih, kurang 1. Fa ammal lawati fid dunya, adapun perkara-perkara yang di dunia, fal ula, maka pertama, tumza'ul barakatu min umrih, dicabut berkah dari usianya. Dan ini sesuai fakta, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, usianya jadi tidak berkah, raka-rukaruan amalannya.
Kalau kita menjaga sholat kita, alhamdulillah, waktu kita terjaga. Anggaplah misalnya panjenengan itu suka main catur, misalnya, gara-gara menjaga sholat, caturnya kan berhenti. Mendengar azan, wah waktunya sholat, caturnya tinggalkan. Coba orang yang tidak menjaga sholat, main catur lanjut aja, karena asyik. Nah, berkahnya jadi tercabut dari usia dia. Usia habis hanya untuk sesuatu yang sia-sia, naudzubillah. Watsaniyah, yang kedua, tumha simas sholihin an wajih, dihapus tanda-tanda orang soleh dari wajah dia. Yang ketiga, watsalitsah, kullu amalin ya'maluhu, setiap amal yang dia lakukan, la ya'juruhullahu alaih, Allah tidak kasih pahala. Warabi'ah, yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama, doanya tidak diangkat ke langit. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'ai sholihin, dia tidak mendapatkan bagian dalam doanya orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang-orang soleh berdoa, itu pasti mereka tidak dapat doa tersebut. Kenapa? Tidak berhak mendapatkan doa yang baik-baik dari orang-orang soleh. Wa ammal lati tusibuhu indal maut, adapun perkara yang menimpa dia saat mati, fa innahu yamutu dalilan, maka dia akan mati secara rendah atau hina. Watsaniyah, dan yang kedua, yamutu ja'ian, dia akan mati dengan kelaparan. Watsalitsah, dan yang ketiga, yamutu atsyanan, dia akan mati dalam kehausan. Walau suqiya, meskipun dia diberi minum, biharad dunya, seluruh lautan dunia, ma rawiya min atasihi, dia tidak akan puas dari dahaganya. Wa ammal lati tusibu fi qabri, adapun yang menimpa dia saat di kuburan, fal ula, maka pertama, yadiku alaihil qabru, sempit terhadapnya kuburan, hatta takhtalifa, sehingga remuk, adla'uhu, tulang-tulangnya. Jadi tulangnya remuk sampai bergabung antara satu dengan yang lain, itu takhtalif. Jadi takhtalif itu bergabungnya satu tulang dengan tulang-tulang yang lain. Itu karena remuk, karena apa? Sudah rusak semuanya. Watsaniyah, dan yang kedua, yuqadu alaihil qabru naron, dinyalakan atasnya kuburan menjadi api. Fayanqalibu alal jamri lailan wa nahara, maka dia bolak-balik di atas bara api siang dan malam. Watsalitsah, yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban, akan dikuasakan terhadapnya di dalam kuburannya satu ular yang besar. Jadi thu'ban itu berbeda dengan hayyah. Kalau hayyah itu ular yang kecil, kalau thu'ban itu ular yang besar, ular naga lah kalau mau diterjemahkan yang lebih memahamkan. Ismuhu, yang nama ular tadi adalah asy-syuja'ul aqra'. Syuja' artinya yang berani, al-aqra' artinya yang aqra' itu yang napa niki, botak, dan botaknya ular itu karena bisanya yang dahsyat. Saking dahsyatnya bisa dia sampai menyebabkan apa? Rambutnya atau bulu di atas kepalanya jadi rontok, jadi botak. Ainahu min narin, kedua mata ular tadi dari api. Wa alfaruhu min hadidin, dan kuku-kukunya dari besi. Tulu kulli dhufrin, panjangnya setiap satu kuku, masiratu yaumin, sepanjang perjalanan satu hari. Yukallimul mayyit, dia akan mengajak bicara si mayit. Fayaqul, dia mengatakan, ana syuja'ul aqra', akulah syuja'ul aqra', wa sautuhu mithlur ra'di, dan suara dia seperti guntur, al-qasif, yang meledak-ledak. Yaqulu, yang dia mengatakan, amarani rabbi, aku disuruh oleh Allah, an adribaka, untuk memukuli kamu, ala tadyi'i salati subuh, karena menyanyiakan salat subuh, ila ba'di tulu'i syams, sampai setelah terbitnya matahari. Wa adribaka ala tadyi'i salati dhuhur ila al-'asr, juga memukul kamu karena menyia-nyiakan salat duhur sampai masuk waktu asar. Wa adribaka ala tadyi'i salatil 'asr ila al-maghrib, memukul kamu karena menyia-nyiakan salat asar sampai masuk waktu maghrib. Wa adribaka ala tadyi'i salatil maghrib ila al-isya, memukul kamu karena menyia-nyiakan salat maghrib sampai isya. Wa adribaka ala salatil isya ila al-fajr, memukul kamu karena menyia-nyiakan salat isya sampai masuk subuh. Fakullama darabahu darbah
tiap kali dipukul satu kali pukulan, yaghusu fil ardi sab'ina dhira'an, dia pun terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Satu hasta ini setengah meter, nah, berarti 35 meter masuknya. Fala yazalu fil qabri mu'adzaban, maka tidak henti-hentinya dalam kuburan dia disiksa ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Wa ammal lati tusibuhu inda khurujihi minal qabr, adapun 3 yang menimpa dia saat keluar dari kuburan, fi mauqifil qiyamah, pada mauqif atau tempat berdiri pada hari kiamat, adalah fasyiddatul hisab, dahsyatnya hisab, wa sakhatur rabb, murkanya Allah, wa dukhulun nar, dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, wa ala wajhihi thalathatu asturin maktubat, di wajahnya ada 3 baris tertulis. Apa saja? As-sadrul awal, baris pertama, ya mudayyi'a haqqillah, wahai orang yang menyia-nyiakan kewajibannya Allah, haknya Allah. As-sadrul tsani, baris yang kedua, ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan mendapatkan murka Allah. Ats-tsalits, baris yang ketiga, kama dhayya'ta fid dunya haqqallah, sebagaimana kamu di dunia menyia-nyiakan kewajiban atau haknya Allah, fa ayisunil yauma anta min rahmatillah, maka kamu sudah putus asa pada hari ini dari rahmat Allah, yaitu tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang sangat panjang, tetapi ketahuilah sanadnya tidak ada yang sahih, dan memang biasanya hadis-hadis yang panjang yang unik-unik seperti ini kalau tidak dhaif biasanya apa? Palsu. Nah, maka hati-hati. Panjenengan melihat hadis kok unik, kok panjang, rentetannya panjang seperti ini, nah itu sudah tanda-tanda kalau tidak dhaif berarti palsu. Meskipun tidak semua yang panjang palsu ya, tetapi bisa terbaca dari kondisi kalimatnya seperti dalam hadis ini. Kemudian karena hadis ini dhaif, tidak usah kita berikan komentar yang banyak ya. Antum lihat pada halaman 275, di situ Syekh Kandahlawi menyebutkan fadilah salat isyraq. Nah, fadilah salat isyraq ini, saya jujur derajat hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mendhaifkan, ada juga yang mensahihkan. Nah, kita yang bukan ulama boleh taklid kepada para ulama. Kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, gak ada masalah. Silahkan lakukan sholat sunnah isyraq. Apa itu sholat sunnah isyraq? Mari kita lihat hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab sunannya. Man shallal fajra fi jama'ah, siapa sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk zikir, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, mendapatkan pahala haji umrah, tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sholat subuh datang ke masjid berjamaah, selesai subuh tidak pulang, tapi tetap di masjid untuk zikir. Majelis ilmu itu termasuk zikir. Menunggu sampai terbit matahari. Kalau sudah, sholat 2 rakaat. Sholatnya di masjid boleh, di rumah boleh, karena di sini ada kata-kata thumma, kemudian. Yang kata-kata kemudian itu menunjukkan adanya jeda. Nah, maka kalau dia sholat 2 rakaat, inilah yang disebut sholat isyraq. Isyraq itu artinya terbit matahari. Maka sholat isyraq itu disebut sholat isyraq karena matahari sudah terbit sempurna. Hati-hati, jangan terkecoh dengan istilah waktu syuruk yang biasanya tertulis di masjid-masjid. Waktu syuruk yang saya paham yang tertulis di masjid-masjid itu adalah waktu proses terbitnya matahari sedang terbit. Ini tidak boleh sholat, karena ketika proses matahari terbit ini sedang setan berada di antara tanduknya matahari. Matahari terbit di antara tanduknya setan. Maka harus menunggu sampai proses mataharinya terbitnya selesai. Ini ufuknya, garis ufuknya, nah ini matahari sudah naik, ini baru sudah boleh untuk sholat sunnah. Karena banyak orang yang tergesa-gesa,
Begitu tertulis ini sudah masuk waktu syuruk, langsung berdiri sholat. Coba antum lihat di mana matahari. Apakah matahari sudah lepas dari ufuk? Kalau belum lepas tidak boleh, belum boleh sholat. Nah, maka hati-hati. Kadang-kadang melakukan sholat malah tidak tepat pada waktunya, tidak sesuai ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini saya temukan Al-Imam At-Tibi menjelaskan bahwasanya fadilah ini bisa kita dapatkan meskipun kita ba'da subuh pulang. Yang penting apa? Qa'ada yadhkurullah. Yang penting ba'da subuh itu kita zikir kepada Allah. Karena itu kalau panjenengan tidak bisa ba'da subuh tetap di masjid karena mungkin ada pekerjaan di rumah, masak dan sebagainya, silahkan. Tetapi tetap dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya panjenengan dari masjid selesai salat subuh pulang ke rumah, kemudian mandi untuk datang ke tempat pengajian. Seperti di Solo misalnya kan ada pengajian ba'da subuh. Nah, itu termasuk duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keluar dari masjid nggak ada masalah. Yang penting dari selesai salat subuh tadi sampai terbit matahari ini kita tidak berhenti dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam At-Tibi. Kemudian pada halaman 277 disebutkan satu riwayat dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa Nabi bersabda, "Qum fasalli fa innas salata shifaa'un." Berdirilah, sholatlah, karena sholat itu adalah obat. Itu pada halaman 277 bagian atas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari tetapi tanpa sanad, sehingga hadis ini tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih karena kita belum tahu sanadnya kayak apa. At-Tabari hanya mengatakan waruwiya, diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi melewati Abu Hurairah dalam keadaan tidur tengkurap. Maka ditanya oleh Nabi, apakah perutmu lagi sakit? Maka Abu Hurairah mengatakan, betul ya Rasulullah, ini saya sakit perut. Nah, maka Rasulullah katakan, kalau kamu sakit perut kamu berdiri saja, kamu sholat, maka sholat itu akan menyembuhkan sakit perutmu. Nah, ini hadisnya apa? Tidak sahih karena sanadnya tidak disebutkan atau tanpa sanad. Tetapi apakah betul sholat itu bisa menjadi obat? Kita temukan satu dalil yang menguatkannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kita sakit, minta tolong kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, cara minta tolongnya gimana? Sabar, sholat. Nah, maka boleh kita sholat karena sakit, itu boleh, nggak ada masalah. Ini sholat apa ini? Sholat karena sakit. Apa dalilnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Demikian juga dikuatkan tentang hadis oleh hadis yang bicara tentang tahajud. Riwayat Imam Tirmidzi, alaikum biyaqiyamil lail, selalulah tahajud, fa innahu matradatun lidda''anil jasad, karena dia mengusir penyakit dari tubuh. Meskipun saya jujur ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Ibnul Mulaqqin termasuk yang mensahihkan hadis ini, bahwa tahajud bisa mengusir penyakit dari tubuh. Nah, maka berarti sholat memang adalah merupakan satu obat kesembuhan. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-8. Kita baca al-haditsus tsamin, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man taraka as-salata hatta madha waqtuha thumma qada udhiba fin nari huquban wal huqubu 80 sanatan was sanatu 360 yawman kullu yawmin kana miqdaruhu alfasanatin kadza fi majalisil abrar wa lam ajidhu fi ma indi min kutubil hadis. Ruwiyah diriwayatkan, dan ini kata-kata ini menunjukkan hadisnya tidak sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, man tarakas shalah, siapa yang meninggalkan salat
hatta madha waqtuha, sampai habis waktunya. Tsumma qada, kemudian dia mati. Udziba finnar, dia disiksa di neraka. Hukuban, selama satu hukub. Wal hukub, satu hukub itu thamanuna sanah, 80 tahun. Jadi mampirnya di neraka selama berapa? 80 tahun. Wasanatu 360 yauman. Satu tahun itu isinya 360 hari. Tapi ingat, kullu yaumin kana miqdaruhu alfu sanah. Satu harinya itu perkiraannya seperti 1000 tahun di dunia. Jadi 80 tahun ini bukan 80 tahun dunia ini. Ini 80 tahun akhirat. Sementara satu harinya sudah senilai 1000 tahun. Tapi memang hadis ini diriwayatkan dalam Majalisul Abrar. Walam ajidhu, saya belum mendapatkan hadis ini fima indi, pada kitab-kitab yang ada pada saya, min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis yang ada. Demikian dijelaskan oleh Syekh Kandahlawi. Beliau sudah mencari di kitab-kitab hadis tapi nggak ketemu. Maka hadis ini derajatnya juga apa? Tidak sahih, karena tidak jelas sanadnya kayak apa. Jadi hadis itu begini. Kalau ada sanadnya, baru kita bisa menilai derajatnya apa. Kalau tidak ada sanadnya, ya kita tidak bisa menilai. Tidak bisa disahihkan. Kenapa? Tidak ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, kita lihat siapa yang meriwayatkan. Oh, ini rawi pertama, orangnya terpercaya. Rawi kedua terpercaya. Kalau semuanya terpercaya dan sanadnya sambung, nah baru kita katakan sahih. Kalau sanadnya bermasalah, ada rawi yang dhaif, berarti dhaif. Nah seperti ini tidak bisa dinilai. Kenapa nggak bisa dinilai? Nggak ada sanadnya. Ruwiyah, diriwayatkan. Riwayatnya perawinya siapa? Ora jelas blas. Nah, maka hadis-hadis seperti ini sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya boleh kita baca, tapi jangan dinisbatkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ambil beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, istilah hukub ini kita temukan dalam Al-Quran. Pada ayat apa? Ayat apa? Labithina fiha ahqaba. Surat An-Naba ayat 23. Orang-orang yang melampaui batas itu tinggal di dalam neraka selama beberapa hukub. Ahqaba ini jamak, beberapa hukub. Nah, satu hukub berapa itu? Penjelasannya di sini, satu hukub adalah 80 tahun. Tetapi ingat, satu harinya itu senilai 1000 tahun di dunia. Dan ini juga kita temukan di dalam Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Surah Al-Hajj ayat 47. Dan sesungguhnya satu hari di hadapan Allah itu seperti 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung, yaitu hari-hari dunia. Nah, maka hadis yang dhaif masih tetap bisa kita ambil faedahnya, ya. Faedahnya di sini kita mengetahui hukum itu maknanya apa. Ahqaba. Kalau tidak ada hadis ini kan kita nggak ngerti berapa hukum itu berapa. Nah, ternyata sebagian ulama mengatakan hukum itu 80 tahun. Nah, ini salah satu hadis yang menguatkan pendapat tersebut, ya, meskipun hadisnya memang tidak jelas sanadnya. Tapi dalam hal seperti ini tidak ada masalah untuk kita jadikan sebagai penguat saja. Nah, kembali ke surah An-Naba tadi. Allah mengatakan labithina fiha ahqaba. Orang kafir itu tinggal di neraka selama beberapa hukub. Itu maksudnya kekal abadi. Kenapa? Karena yang dimaksud selama beberapa hukub itu, setiap satu hukub habis ditambahi satu hukub lagi. Habis tambahi satu hukub lagi. Tidak ada hentinya, berarti kekal. Nah, maka jangan salah paham. Karena mungkin ada orang salah paham. Orang kafir tinggal di neraka selama beberapa hukub. Berarti cuma beberapa hukub saja. Kalau hukubnya sudah habis berarti sudah selesai. Oh tidak begitu. Itu perkataan yang batil. Perkataan yang mengatakan neraka itu ada habisnya itu batil, nggak benar. Okay? Tidak ada pendapat yang benar yang mengatakan, pendapat ulama yang benar yang mengatakan apa? Neraka ada habisnya, nggak benar. Okay? Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini.
Al-haditsu tasi'. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sahma fil islami liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Akhrajahul Bazzar. La sahma, tidak ada bagian fil Islam, di dalam agama Islam, liman la salata lahu, bagi orang yang tidak ada salat baginya, maksudnya orang tidak melakukan salat. Wala salata, dan tidaklah salat, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat. Liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lain yang sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Thalathun ahlifu alaihinna." 3 perkara saya bersumpah terhadapnya. La yaj'alullahu ta'ala man lahu sahmun fil Islam. Allah tidak bakal menjadikan orang yang punya bagian dalam Islam kaman la sahma lahu, seperti orang yang tidak punya bagian. Wa ashumul Islam thalatha. Bagiannya Islam ada 3 macam. Pertama, as-salatu. Yang kedua, as-saumu, puasa. Yang ketiga, az-zakatu, zakat. Jadi di dalam Islam ini ada 3 amalan penting: salat, puasa, zakat. Salat ini adalah haknya Allah untuk kita sembah. Puasa ini adalah haknya jiwa kita untuk kita bersihkan, karena dosa-dosa akan dibersihkan oleh Allah dengan puasa. Jiwa yang kotor akan dibersihkan dengan puasa. Hati yang kotor akan dibersihkan dengan puasa. Kalau zakat itu untuk membersihkan harta kita. Jadi kita punya kewajiban kepada Allah untuk menyembah, salat. Kita punya keharusan untuk membersihkan diri, puasa. Punya keharusan untuk membersihkan harta, zakat. Nah, ini 3 bagian Islam. Kalau tidak dilakukan, maka dia tidak akan sama dengan orang yang memiliki 3 amalan ini, tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih yang hadis ini. Maka hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, sehingga hadis yang sebelumnya ini juga maknanya sahih. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, tidak ada bagian di dalam agama Islam bagi orang yang tidak memiliki ibadah salat. Ini sama sekali tidak jelas-jelas menunjukkan dia murtad, kafir, tidak. Karena kata-kata la sahma fil Islam, tidak ada bagian di dalam agama Islam, berarti dia bukan orang Islam. Itu adalah liman la salata lahu, bagi orang yang tidak ada salat baginya. Ini bisa dimaknai dengan hadis yang lain bahwa maksudnya dia mengingkari kewajiban salat. Adapun orang yang tidak mengingkari kewajiban salat, meskipun dia tidak melakukan sholat, maka dia tidak dimasukkan dalam kategori liman la sholata lahu, karena adanya hadis yang lain. Kemudian la sholata liman la wudu'a lahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Artinya orang yang batal belum wudu, sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia lupa, tetap tidak sah sholatnya. Jadi lupa itu ada yang dimaafkan, ada lupa tetap tidak dimaafkan. Ini contoh lupa tidak dimaafkan. Orang belum wudu kemudian sholat, selesai sholat baru ingat, ya Allah saya tadi belum wudu. Gimana ini, dimaafkan enggak? Secara dosa ya dia tidak dosa, berarti dimaafkan. Tetapi secara kewajiban tidak gugur, sehingga wajib harus apa? Mengqadha sholatnya. Maka mungkin saja seseorang itu mengqadha sholatnya selama 1 pekan. Misalnya dia junub, lupa belum mandi, habis itu sholat selama 1 pekan. Setelah 1 pekan baru teringat, ya Allah saya junub belum mandi saya. Sampai 1 pekan baru teringat. Nah, maka berarti sholatnya 1 pekan ini semuanya tidak sah berdasarkan hadis ini. Maka dia wajib mengganti pada waktu yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda.
tidak diterima oleh Allah sholatnya seseorang apabila dia sudah berhadas sampai dia berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ya, lafal hadisnya saya lupa yang mirip dengan ini. Nah, intinya orang yang sholat dia sudah hadas, dia belum berwudu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun lupa, tetap kewajibannya belum gugur dari dia. Berbeda dengan orang yang lupa belum lepas celananya yang najis. Selesai sholat baru teringat, celana saya tadi kena najis. Nah, ini sholatnya masih sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang sholat itu tidak boleh pakai baju yang najis. Betul itu. Kalau kita sengaja sholat pakai baju najis, tidak sah. Itu kalau sengaja. Tapi karena ini tidak sengaja, lupa dia. Dia tahu celananya kena najis. Dia niatan nanti sebelum sholat akan saya lepas celana, akan saya ganti sarung. Tapi karena kesibukannya akhirnya lupa, sholat masih pakai celana najis tadi. Ingatnya setelah selesai sholat. Mau gak mau sholatnya sudah habis. Gimana lagi kayak begini? Sah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia dimaafkan. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya dalam kasus yang dialami sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Darimi di dalam kitab Sunannya, bahwasanya Nabi di tengah-tengah sholat berjamaah idh khala'a na'laih, beliau lepas sandalnya, fa wada'ahu ma'an yasari, ditaruh di kiri, fa khala'u ni'alahum, maka para sahabat ikut-ikutan melepas sandal. Maka selesai sholat Nabi bertanya, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa yang menyebabkan kalian pada melempari sandal kalian? Maka para sahabat menjawab, kami lihat Anda lempar sandal, kami ya ikut-ikutan. Karena disuruh untuk mengikuti tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu kan masjidnya masih tanah, jadi sholat pakai sandal itu biasa. Maka Nabi menjelaskan, inna Jibril atani, tadi Jibril datang kepada saya, fa akhbaroni anna fihima adza, memberitahu saya bahwa sandal saya itu ada tainya di situ. Fa idza jaa ahadukumul masjid falyuqallib na'laih, maka besok lagi kalau datang ke masjid silahkan sandalnya dibalik dulu, dilihat ada tai nempel enggak. Fa in ra'a fihi ma'adzan, kalau ada tainya atau kotorannya, falyumit, silahkan dia singkirkan, wal yusalli fihi ma, lalu silahkan pakai sandal itu untuk sholat. Nah, di sini Rasulullah sholat dengan bawa najis. Sudah masuk sholat, nggak tahu rakaat berapa ini, nggak ngerti. Bisa jadi rakaat pertama, bisa jadi rakaat keempat. Yang penting di tengah-tengah sholat Jibril datang memberi wahyu, Muhammad, sandalmu ada tainya, kamu lepas. Nah, Rasulullah sholat yang sudah terlanjur beliau lakukan dalam kondisi pakai sandal najis tidak diulangi oleh Nabi, berarti dimaafkan. Nah, maka harus dibedakan di sini. Ini karena dulu pernah ada orang ngomong sama saya, Ustaz, gimana kalau saya terlanjur sholatnya pakai celana najis, ini sholatnya saya ulang tidak? Saya bilang tidak. Nah, dia malah nggak terima. Kalau menurut saya diulang. Nah, saya bilang, ya kalau panjenengan nggak terima ya terserah, monggo. Om tekok dijawab ora terima. Kalau tekok ya mestinya apa? Perlunya untuk mendapatkan jawaban. Kalau sudah dijawab ya terimalah. Kalau memang pengen tahu dalilnya silahkan tanya dalilnya. Nah, cuma waktu itu tidak saya sampaikan dalilnya karena dia sudah menolak dulu, ya wis karepmu kono nggih. Meh salat meneh karepmu kono wis karepmu. Karepe ngoten nggih. Tapi kalau mau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka Rasulullah tidak menganggap bahwa sholatnya tersebut batal. Beliau hanya melanjutkan sholat yang tersisa yang belum selesai. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bab yang kedua, yaitu tentang sholat jamaah. Dan ini berisi dua pasal. Pasal pertama tentang fadilah sholat jamaah, dan pasal yang kedua tentang bahaya atau ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah.
Maka dalam masalah sholat ini ada dua hal yang diperhatikan. Melakukan sholat dan menjaganya, ini penting. Kemudian melakukan sholat secara berjamaah, ini juga penting. Jangan seperti sebagian orang yang sholatnya ya sholat, tapi nggak pernah ke masjid. Dia sholatnya di rumah terus. Nah, orang-orang seperti ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa dimakan disantap oleh setan. Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna syaitan ma min thalathatin fi qaryah, tidak ada 3 orang dalam satu desa yang tidak ditegakkan pada mereka sholat, maksudnya sholat jamaah, kecuali setan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka selalulah jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena serigala itu hanya memakan kambing yang menyempal. Ini ada jamaah kambing, serigala nggak bisa atau nggak berani. Tetapi ketika ada satu kambing yang menyempal, nah ini yang akan dikejar oleh setan, akan jadi santapannya setan. Nah, ini ibarat orang yang tidak pernah mau sholat jamaah, sholatnya di rumah terus. Laki-laki loh, gitu. Kalau perempuan silahkan di rumah terus nggak apa-apa. Laki-laki sholatnya di rumah, ini bisa ya'kulu dhi'bu, akan disantap oleh setan pada suatu saat nanti. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.